Oke, Kang Yayat ada yang ingin ditambahkan atau mungkin untuk melengkapi lagi? Monggo, silakan. Baik, ada tambahan sedikit ya. Di dalam visual effect itu ada sebenarnya dibagi lagi ada dua. Ada visual effect visual effect mekanik, ada visual effect optik. Oh, Ya. Jadi ada yang mekanik, ada yang optik. Nanti itu bisa digabung di site gitu. Jadi tidak semuanya visual effect itu diselesaikan dengan hanya digital atau optik, tapi ada juga bantuan mekanik. Ya, mungkin Mas Kito bisa lebih menerangkan itu mekanik ya, visual effect mekanik. Jadi ada beberapa yang harus dibantu dengan robotik ya, dengan gerakan-gerakan tertentu untuk membantu juga efek yang optiknya, efek digitalnya gitu kan. Jadi di dalam visual effect sendiri ada dua, ada yang mekanik, ada yang optik. Ya. Karena ya mungkin bisa diperjelas lagi Mas Kito. Oke, monggo Mas Kito. Ya, betul sekali Kang Ayat, bahwa dalam pelaksanaan sebuah adegan yang membutuhkan visual effect, tentunya tidak semuanya dilakukan secara digitally, yaitu secara computerized. Ada satu proses sebuah visual effect yang sebenarnya mekanik. Ya, contohnya yaitu adalah kita mungkin sama-sama pernah nonton film Jurassic Park. Pada saat itu ada adegan T-Rex yang dalam keadaan hujan, itu mobilnya stuck, mogok, kemudian ada T-Rex datang. Nah, untuk adegan close up-nya si kepala T-Rex-nya itu menggunakan mekanik. Itu dari Stan Winston. Stan Winston itu emang dia adalah seorang penemu di dunia visual effect yang menciptakan terobosan baru di bidang visual effect, yaitu dengan secara mechanical. Bukan saja juga Jurassic Park, juga tentunya banyak sekali seperti film-film E.T. juga sudah mulai pada saat itu, Steven Spielberg, dan banyak-banyak film lainnya. Nah itu jadi untuk mechanical itu biasanya dibutuhkan untuk adegan-adegan tertentu. Biasanya umumnya adalah kebanyakan itu yang close up kayak E.T. itu kan ada adegan yang close up-nya juga. Kemudian juga Jurassic Park tadi hanya bagian kepalanya si T-Rex pada saat dia ngintip di kaca jendela mobilnya. Itu aja sih biasa yang dibutuhkan. Tapi begitu udah mungkin pada saat itu yang saya tahu, yang saya baca di artikelnya adalah untuk adegan-adegan close up-nya gitu. Jadi untuk yang jauh baru mereka menggunakan CG. Nah, kemudian juga ada adegan juga yang menggunakan mekanik, yaitu saat itu adegan yang badaknya lagi sakit, lagi terbaring, itu juga mechanical juga semacam. Kemudian juga pada saat adegan yang anak kecil di pohon, si anak perempuan pohon, terus yang tiba-tiba dinosaurusnya bersin, itu juga mechanical campur dengan orang art membuat bersinnya si dinosaurus itu bukan CG. Jadi emang benar itu script dari orang art menciptakan dengan tekanan tertentu, dia keluar dari hidungnya si Brontosaurus. Seperti itu sih. Lebih yang close up biasanya digunakan. Oke, Mas Kito, jadi ini artinya ada mechanical, ada yang efek-efek yang digunakan secara digital ya. Ya. Nah, ini tanggung jawabnya, kalau mechanical itu artinya tanggung jawabnya ada pada artistik ya, artinya di lapangan ya. Gitu ya kurang lebih. Iya, kurang lebih. Kalau yang digital itu memang yang visual effect ya. Nah, ini dua hal yang berbeda. Nah, bagaimana karena ini sangat, kalau lihat beberapa film itu yang tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Kito tadi itu ada penggabungan antara digital dan mechanical. Nah, itu koordinasinya, kerjasamanya seperti apa di dalam workflow
ya, supaya ini terjadi satu harmonisasi atau artinya penggabungan. Pada saat melakukan penggabungan itu memang terlihat sangat real gitu. Jadi begini Pak Gunawan. Jadi eh, pada saat onset location, onset di sebuah produksi, seperti yang kita sama-sama tahu tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi di tahap previs itulah yang semua turunannya berkembang tuh dari previs. Jadi misalnya adegan pada saat itu adegan film Jurassic Park contohnya, Steven Spielberg berangkat dari storyboard ingin adegan T-Rex, benar-benar dia menginginkan T-Rex-nya ngintip di sisi kaca mobil, close up. Di situ ada adegan mata T-Rex-nya close up, kemudian juga ada beberapa adegan lainnya pada saat T-Rex-nya menyerang anak-anak tersebut di dalam mobil yang dari atas top. Nah, itu semua mechanical. Nah, jadi mensinerginya adalah di sini tugas seorang effect supervisor. Dia yang akan mendelegasikan. Jadi dia akan membreakdown shot-shotnya. Oke, yang ini mechanical. Tapi untuk yang white itu digital. Atau juga bisa combine. Katakanlah ada satu objek, misalnya mechanical itu hanya bergerak bisa sampai sejauh ini. Nah, nanti yang meneruskan itu nanti digitalnya. Itu jadi akan ada diskusi dari seorang effect supervisor. Dia yang menentukan. Tapi dia tentunya berdialog juga dengan orang mechanical, juga orang kompositor ya nanti, atau orang 3D, lead 3D-nya. Itu semua itu bergabung nanti. Mereka akan berdiskusi, tapi tentunya diskusi mengenai lebih ke technical discussion untuk mencari solusi yang benar-benar bisa diaplikasikan untuk bisa merealisasikan sebuah visual yang dibutuhkan si director, seperti itu. Jadi untuk menjembataninya, tapi tetap semua di bawah komando seorang effect supervisor. Dia yang menentukan langkah atau solusi yang mana yang lebih cepat, yang lebih mudah, ya seperti itu. Solusinya sih seperti itu. Jadi mencari yang cepat dan mudah dieksekusi pada saat onset, seperti itu. Oke, kembali kepada workflow visual effect ini, Mas. Itu kan ada, artinya ada di pra, ada di production, Ya. terus ada di post production. Nah, ini yang menjembatanin biasanya ini apa memang ada produser khusus untuk pelaksanaan daripada apalagi kalau itu filmnya film besar yang dimana memang cukup prosentase penggunaan visual effect cukup besar, CGI-nya cukup besar. Itu apakah memang itu di dalam workflow-nya itu memang harus ada yang khusus menangani menjembatani antara dari pra terus produksi dan post pro gitu. Nah ini apakah ada harus khusus untuk produser khusus untuk menangani itu? Pak Gun, jadi dalam ketiga tahapan tersebut, pre-production, production juga post production, itu ada seorang produser, yaitu kalau kita nonton di title film Hollywood itu akan ada namanya effect producer. Jadi dia bersama-sama effect supervisor, dia akan menentukan timeline. Jadi begitu sudah masuk script breakdown, jadi sebelum masuk ke previs itu akan ada sesi script breakdown. Nah, begitu script udah di breakdown, mereka akan mengembangkan. Oh, ini ada CG-nya bikin asetnya juga lumayan banyak. Gedung hancur, kemudian aset asap, kebakaran, kemudian bikin robot atau bla 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 macam-macam. Nah, itu nanti dikategoriin, dan dari seorang efek produser akan berdialog bersama efek supervisor, akan berdialog, berdiskusi lagi ke masing-masing departemen, yaitu misalnya 3D akan bicara dengan lead 3D-nya. Oke, ini untuk bikin adegan hancur, objek-objek hancur nih, untuk di shot-shot ini berapa lama, berapa waktu yang dibutuhkan. Kemudian aset juga nggak gampang,
biasanya nanti akan ada keputusan, oke, lebih baik aset ini kita beli aja secara online, atau ada juga beberapa modeling yang harus kita create gitu, harus bikin gitu. Kemudian juga eh, pihak simulasi misalnya bikin angin topan atau tornado, dan sebelum berangkat itu akan ada stage seperti itu. Jadi akan ada sebuah tahapan diskusi. Nah, dari situ terciptalah timeline. Begitu sudah dapat timeline, itu kelihatan. Ya, begitu sudah dapat timeline, itu akan seorang efek produser akan menentukan, oh ini film ini akan jadi selesai dalam proses misalnya 2 tahun, 3 tahun. Nah, sekarang kalau memang itu film itu membutuhkan banyak studio, seperti kemarin saya proses sebuah film Hollywood, jadi ada 5 studio. Ada 5 studio yang berkolaborasi. Nah, tapi tetap ada main studio yang bertanggung jawab, seorang tentunya dari FX professor. Jadi dia akan mengawasi jalannya sebuah hasil proses post production, hasil sebuah compositing. Jadi katakanlah simulasi butuh setahun, jadi itu akan masing-masing akan direview. Tetap ada satu studio yang mainnya, yang selebihnya hanya sebagai support. Untuk rotoskopi butuh berapa lama gitu, itu akan tercipta nanti dari situ. Seorang efek producer akan ngasih timeline ke mereka. Nah, jadi masing-masing lead bertanggung jawab akan ngasih report ke efek producer. Nah, efek producer itu yang menentukan jadwal timeline-nya, membuat timeline-nya, berapa lama film tersebut secara waktu bisa diselesaikan. Seperti itu kurang lebih, Pak Gun. Oke, ini ada pertanyaan nih, nanti Mas Kang Yayat juga nanti bisa nambahin mungkin. Di dalam proses tadi praproduksi, terus produksi, terus di proses post produksi ini, pasca produksinya, itu kan ada 3 pekerjaan, ada editing, ada visual effect, ada audio ya. Ya itu, nah ini tahapan-tahapan, artinya apakah di workflow-nya itu, ini pertanyaannya seperti ini, apakah di workflow ini pekerjaan visual effect itu menunggu hasil editing, yang kalau istilahnya di kita tuh ada picture lock ya. Apakah menunggu itu, atau pekerjaan visual effect ini sebetulnya bisa juga simultan gitu. Itu gimana itu di dalam workflow-nya itu, Mas? Oke, jadi kita bicara workflow tadi, apakah harus selesai editing offline dulu apa bagaimana? Okay. Masing-masing film tentunya berbeda, Pak Gun. Jadi contoh antara Jungle Book dengan Transformer, ini sama-sama ada pengisi suara, VO khusus. Nah, kita sudah sama-sama pernah nonton Jungle Book. Nah, Jungle Book itu VO duluan yang di-take. Karena kenapa harus VO? Karena si aktor Bill Murray, kemudian juga ada artis lainnya, itu mereka berdasarkan skrip, mereka benar-benar harus mendalami. Misalnya Bill Murray di situ sebagai si beruang, dia mencoba untuk mengeluarkan karakternya sebagai beruang yang bijaksana. Nah, kalau seandainya itu 3D-nya dulu, si 3D artist juga nggak punya guide seperti apa suaranya, apa secara intonasi kan beda-beda. Jadi macam-macam film workflow-nya berbeda. Jadi kalau Jungle Book kasusnya VO duluan yang diambil take. Nah, VO-nya tersebut dipilih, begitu udah oke, baru transfer ke 3D artisnya. Jadi si 3D artis akan bisa tahu timing pada saat gerakan mulutnya segimana di frame berapa, dan seterusnya. Nah, lain dengan misalnya Pirates Caribbean. Nah, di situ tidak ada satu karakter yang harus VO duluan, karena itu onset, semuanya CG tambahan. Jadi kalau kasusnya seperti itu, dari offline udah si efek
misalnya masih blue screen ya tetap nggak apa-apa dipakai hanya sebagai guide buat timingnya itu aja. Juga buat timing si 3D artist buat 3D departemennya seperti itu sih Pak Gun. Jadi masing-masing film punya workflow yang berbeda dan workflow ini yang menciptakannya ini adalah seorang effect supervisor, dia yang bertanggung jawab untuk itu. Kurang lebih seperti itu Pak Gun. Oke, jadi workflow postnya ini sebetulnya tergantung filmnya ya. Ya. Kalau memang itu ada menciptakan satu karakter di mana dibutuhkan guide karakter lewat audio, maka seharusnya maka workflow-nya adalah yang dibuat duluan adalah audionya, baru karakter 3D-nya gitu ya. Oke, Kang Yayat, ada yang ingin ditambahkan lagi Kang Yayat atau Ada tambahan sedikit. Ada juga yang on direct. On direct itu ketika model itu menggunakan motion capture. Nah, dengan motion capture, sound itu bisa diambil langsung dan model itu bergerak berdasarkan motion capture itu. Jadi nanti ketika kita berbicara satu scene, nah itu model juga model yang dibikin itu ikut bergerak karena menggunakan motion capture dan audionya juga bisa diambil. Jadi itu gerakannya yang terakhir yang menggunakan laser itu lebih smooth ya, sampai ke lentik bulu mata, bibir, segala macamnya bisa ikut sesuai dengan apa yang digerakkan sama model itu. Jadi ya ada satu trik menggunakan motion capture ya, gitu ya. Iya betul. Itu audio bisa di-take ya, audio bisa diambil, gerakannya juga, gerakan animasinya bisa digerakin sama manusia itu sendiri. Ada adegan lari, berbicara, segala macam. Nah, di situ gabungan antara mekanik sama digital terjadi. Misalnya yang terbang, yang loncat, yang jatuh, itu menggunakan motion capture. Gabungan antara mekanik, digital, bahkan sekarang optik. Sekarang tuh menggunakan laser, bukan lagi menggunakan pin. Laser ya, betul. Ya. Ya, Mas, kita mungkin bisa ditambahkan soal ini juga menarik nih. Ini juga ada pertanyaan tentang motion capture. Oke. Mungkin bisa fungsinya apa sih gitu loh? Kapan harus menggunakan teknologi ini atau bagaimana gitu? Ini juga ada pertanyaan tentang itu. Silakan, Mas. Teknologi motion capture sebenarnya sudah dipakai sudah cukup lama di bidang industri film, terutama di Hollywood. Nah, sejalan berkembangnya teknologi motion capture itu semakin bagus sensornya karena sudah mulai menggunakan optik yang saat ini. Jadi udah nggak ada seperti dulu lagi kabel-kabel yang berseliweran. Jadi sekarang sudah pakai optik. Nah, tentunya juga kalau kita nonton Planes of the Apes itu Andy Serkis juga Lord of the Ring, dia berakting, benar-benar berakting dengan menggunakan dot-dot. Kemudian juga ada Brad Pitt juga dalam film The Curious Case Benjamin, itu juga dia menggunakan dot-dot, itu lebih seperti pakai bedak malah, enggak. Jadi kemudian juga dia masuk ke ruangan yang dipenuhi dengan sensor lampu, yang dimana nanti hasil gerakan dari bedak itu dapat di capture, kemudian ditransferkan ke bentuk modeling semacam itu. Nah, jadi untuk motion capture kembali lagi seperti film Planes of the Apes, itu benar-benar bisa mentransformasikan antara mekanik dan ke digital. Jadi gerakan si aktor bisa di collect, bisa di capture, kemudian ditransformasikan ke sebuah software. Jadi gerakannya itu benar-benar persis real time sesuai apa yang dilakukan oleh si aktor. Itu Andy Serkis dia banyak melakukan adegan-adegan itu di Planet of the Apes, juga di film Lord of the Ring. Kemudian juga ada filmnya Harrison Ford bersama anjing. Nah, itu anjingnya juga itu seorang aktor untuk melakukan, dia benar-benar riset bagaimana gerakan
seekor anjing, bagaimana dia saat lari dan macam itu, terus berinteraksi dengan Harrison Ford-nya, itu semua CG anjingnya. Itu juga film yang cukup menarik menurut saya. Dan eksekusinya juga, model anjingnya juga sangat natural. Kurang lebih perkembangan motion capture itu sangat kesininya itu udah mulai bagus Pak Gubernur.